Selamat pagi. Pada minggu yang lalu sudah kita ceritakan bahwa definisi untuk turunan pertama itu f aksen x adalah limit h mendekati 0 fx ditambah h dikurang fx dibagi dengan h. Pada minggu yang lalu dengan definisi ini kita sudah membuktikan bahwa untuk fx sama dengan x kuadrat maka turunan pertamanya adalah 2x, dan misalnya bahwa untuk x kuadrat tambah 3x dengan definisi ini kita sudah turunkan bahwa menjadi turunannya adalah 2x tambah 3. Nah, sekarang kita akan menurunkan untuk fungsi trigonometri. Yang pertama itu untuk turunan fungsi sinus. Turunan fungsi sinus. Nah, untuk fx sama dengan sinus x, maka f aksen x itu akan didefinisikan sebagai limit h mendekati 0 sinus x ditambah h dikurang sinus x per h. Untuk sifat sin a tambah b ini kan sama dengan sin a cos b ditambah cos a sin b. Nah, kita substitusi kemari x tambah h, berarti hasilnya jadi limit h mendekati 0 sin x cos h tambah cos x sin h dikurang sin x per h. Kalau kedua ruas ini kita pisahkan, yang mengandung cosinus x, yang mengandung sinus x ini langsung kita rapatkan, berarti kan jadi saya buat jadi begini, limit h mendekati 0 sinus x cosinus h dikurang sinus x ditambah cosinus x sinus h per h. Dapat dipahami, ini yang saya geserkan kemari, ini jadi ke belakang. Nah, lanjutannya begini. Kalau misalnya faktor sinus x yang ini, nol adong sinus x, nol adong sinus x, langsung saya pisahkan. Lalu yang ini saya pisah jadi dua pecahan. Berarti kan lanjutannya saya buat jadi begini kan. Limit h mendekati 0 sinus x dikali cosinus h dikurang 1 per h ditambah cosinus x sinus h per h. Non sinus x dikali cos h, non sinus x dikali minus 1 min sin x, dipisah jadi dua pecahan. Nah, agar untuk yang ini nanti bisa terpisah, kita buat perhitungannya. Ini kan jumpa sinus h per h ini 1. Nah, berarti kan tinggal dari sini nanti hanya cosinus x. Maka lanjutannya begini. Jadi limit h mendekati 0 sinus, ini cosinus h dikurang 1. Ya, cosinus h ini sama dengan cosinus kuadrat setengah h dikurang sin kuadrat setengah h. Dengan mengganti cos kuadrat setengah h, cos kuadrat setengah h, cos kuadrat setengah h ditambah sin kuadrat setengah h, ini kan sama dengan 1. Berarti misalnya dapat kita ganti untuk cos kuadrat h yang ini, cos kuadrat setengah h ini sama dengan 1 dikurang sin kuadrat setengah h. Maka penggantian yang ini cosinus h itu sama dengan cosinus kuadrat setengah h ini digantinya. Jadi 1 dikurang sin kuadrat setengah h dikurang lagi yang ini sin kuadrat setengah h. Maka cosinus h, ini cosinus h diganti jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah h. Nah, kita lanjut kemari.
Yang kosinus H ini, kosinus H diganti jadi ini. Jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah H dikurang 1 per H. Untuk yang ini kita anggap saja 1, berarti kosinus X dikali 1 berarti ditambah kosinus X. Lanjutannya, maka lanjutannya sama dengan limit H mendekati 0 sinus X ini tadi, sinus X dikali ini 1 dikurang 1, 0, itu dikali minus 2 sin kuadrat setengah H. Ini saya pisahkan jadi sin setengah H dikali sin setengah H per H ditambah kosinus X. Nyon mau tengok do, ala jumpa dengan sinus setengah H per H, ini sama dengan setengah. Ini sama dengan setengah. Berarti hasil lanjutannya kan jadi sama dengan limit H mendekati 0 sinus X dikali minus 2 sinus setengah H dikali setengah ditambah kosinus X. Dengan melakukan substitusi H sama dengan 0, berarti on unknown, sinus setengah kali 0, 0 mon. Method on, berarti kan sama dengan sinus X ditambah kosinus, sinus X ditambah, sinus X ini sinus X dikali 0 ditambah kosinus X. Sinus X dikali 0 sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan kosinus X. Kita peroleh bahwa turunannya adalah jika fx sama dengan sinus x, maka f aksen x turunan pertamanya adalah kosinus x. Dibuktikan dengan perumusan penjabaran yang di atas ini. Digunakan dengan menggunakan definisi. Ini hasil yang pertama yang kita peroleh hari ini. Nah, kita lanjutkan untuk fungsi yang kedua. Tadi pertama itu mengenai turunan fungsi sin. Sekarang yang kedua itu untuk fungsi bentuk kosinus x. Kalau berdasarkan definisi, maka jika fx-nya sama dengan kosinus x, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 kosinus x ditambah h dikurang kosinus x per h. Yang kalau kita substitusi langsung, ini akan diperoleh bentuk tak tentu. Maka kita lakukan penjabaran begini. Limit h mendekati 0. Kalau kita ingat bahwa kosinus a tambah b ini sama dengan cos a cos b dikurang sin A sin B. Berarti kalau kita jabarkan kemari kan jadi kosinus X kosinus H dikurang sin X sin H dikurang kosinus X per H. Berarti sama seperti yang tadi, ini kita pisahkan jadi dua pecahan. Limit H mendekati 0, kita pisah jo dua suku. Nyon doon sama-sama buat kosinus X, kita buat jadi satu pecahan. Onon masih ada pecahan asing naik. Berarti jadi begini. Jadi kosinus X kosinus H dikurang kosinus X dikurang sinus X sinus H per H. Aturannya saya ada pecahan, langsung saya pisahkan saja jadi 2 per H. Tujuannya sama seperti yang tadi, agar diperoleh bentuk yang ini 1. Jadi tinggal di sini kan sama dengan kurang sin X. Nah, berarti lanjutannya sama dengan limit H mendekati 0. Ini kita faktorkan faktor kosinus X-nya. Kosinus X dikali kosinus H dikurang 1 per H dikurang sin X. Ini naking nasi ada. Kalau kita perhatikan bentuk yang ini, itu mirip seperti bentuk yang di atas. Bentuk yang di atas yang ini tadi. Yang bentuk,
Ini cos H dikurang 1 per H. Itu sangat mirip bentuknya dengan yang ini. Berarti hasilnya non dong. Ini kan sama dengan 0. Sama saja diikuti aja langkah di atas. Berarti jadi 0 dikurang sin X berarti sama dengan min sin X. Sehingga kita peroleh dua bentuk pengerjaan dalam hal ini. Setelah kita buktikan untuk fx dan f aksen x turunan pertamanya. Sinus x turunannya adalah kosinus x dan kosinus x hasilnya turunan pertamanya adalah min sin x. Sampai di sini bisa diikuti ya. Perhatikan bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah untuk turunan fungsi tangen. Nah, tidak perlu lagi kita jabarkan. Katakanlah kita menjabarkan dari menggunakan yang dua di atas saja. Yang ketiga untuk fungsi tangen. Fungsi tangen. Kalau fx-nya sama dengan tangen x, maka kan fx juga dapat kita tuliskan sebagai sinus x per kosinus x. Karena sin x per cos x sama dengan tangen x, kan kira-kira begitu. Nah, berdasarkan sifat pembagian, jika fx sama dengan u per v, maka f aksen x sama dengan u aksen v dikurang uv aksen per v kuadrat. Ini v ya, ini v. Nah, berarti kalau kita anggap ini sebuah pemisalan, kita misalkan bahwa u sama dengan sinus x dan v sama dengan kosinus x, maka dari sini kita peroleh bahwa u aksen sama dengan kosinus x, lalu v aksen sama dengan min sin x. Kita substitusi ke rumusan yang ini, sehingga kita peroleh bahwa turunan fungsi tangen f aksen x berarti sama dengan u aksen v. Non, kosinus x dikali v kosinus x dikurang uv aksen sin x u dikali v aksen dikali min sin x dikali min sin x per v kuadrat cos kuadrat kosinus x yang dikuadratkan. Kalau kosinus x dikali kosinus x itu jadi cos kuadrat x, min sin x dikali min sin x berarti jadi sin kuadrat x per cos kuadrat x. Cos kuadrat x tambah sin kuadrat x itu sama dengan 1. Berarti jadi 1 per kosinus kuadrat x. Kalau kita ingat fungsi trigonometri dasar bahwa sinus x itu sama dengan 1 per kosekan x, atau kosekan itu kebalikannya sinus. Kosinus x itu sama dengan 1 per sekan x. Berarti kosinus itu, kalau ini terbalik yang ini, bahwa sekan x itu sama dengan 1 per kosinus x. Sehingga ini jadi 1 per kosinus x yang dikuadratkan. 1 per kosinus x sendiri adalah sekan x. Berarti sama dengan sekan x kuadrat sama dengan sekan kuadrat x. Sehingga ada 3 fungsi yang sudah kita jabarkan. Saya ulangi penjabaran fungsinya. Ada 3 fungsi yang sudah kita jabarkan hari ini. Yang pertama itu adalah untuk fungsi sinus, fungsi kosinus, lalu fungsi tangen. Nah, saya lanjutkan begini. Berarti kalau sinus x turunannya adalah kosinus x, kosinus x turunannya adalah min sin x, dan tangen x turunannya adalah sekan kuadrat x. Dari ketiga bentuk ini maka akan dapat kita peroleh penjabaran untuk ketiga fungsi yang lain. Yang pertama untuk sekan x, kosekan x, yang kedua, dan yang ketiga kotangen x. Ini saya serahkan kepada anak-anak didikku seluruhnya sebagai latihan di rumah. Sebagai latihan di rumah. Buktikanlah bahwa turunan dari yang pertama, sekan x ini turunannya nanti adalah sekan x tangen x. Ini turunan pertamanya.
Lalu yang kedua, kosekan X turunannya adalah minus kosekan X kotangen X. Dan kotangen X turunannya adalah min kosekan kuadrat X. Saya serahkan sebagai bahan latihan kepada anak-anak didik kami seluruhnya. Itu saja materi saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat pagi.